Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis kita pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Hadis nomor 562 masih di bab yang sama. Berbunyi dari Abu Kabsha Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhum, bahwa beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqa wa la zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha." Hadis ini terjemahannya adalah, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya. Ya, saking pentingnya untuk dihafal dan diperhatikan, diterapkan dalam kehidupan. Nabi SAW bersumpah atas 3 hal ini. Dan aku akan menyampaikan sebuah hadis yang berisikan 3 hal yang aku akan bersumpah itu kepada kalian. Maka jagalah dan hafallah baik-baik hadis tersebut. Lalu beliau menyebutkan hadisnya. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang hamba dianiaya dengan sebuah penganiayaan lalu dia bersabar. Melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu mengemis atau meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kemelaratan baginya. Atau kata yang serupa dengannya. Ini hadis dari Abu Kabsha. Kemudian juga Imam Nawawi menambahkan, mengatakan, dan aku pun akan menambahkan sebuah hadis kepada kalian, maka peliharalah baik-baik. Dan Nabi SAW bersabda, maaf, saya ulangi, bukan Imam Nawawi, ini lanjutan hadis Nabi SAW, tapi Imam Nawawi memberikan paragraf baru, cuma ini sambungan hadis. Kata Nabi SAW selanjutnya, innamad dunya li arba'ati nafar. Abdin razaqahu Allah malan wa ilman, fahuwa yattaki fihi rabbah, wa yaslu fihi rahimah. ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في مالي بغير علم لا يتكي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Terjemahannya, potongan yang kedua dari hadis, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini dimiliki atau dunia ini terdiri dari 4 golongan manusia. Yang pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kaya, pintar ya dalam ilmu agama, lalu dengan karunia itu dia bertakwa kepada Tuhannya, menyambung hubungan kekerabatannya dan mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmu tersebut. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, seorang hamba dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta. Dia pintar agama tapi miskin secara ekonomi. Tetapi dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan berbuat seperti perbuatan fulan. Maksudnya golongan tadi yang diberikan ilmu dan harta. Maka
Golongan kedua ini pun mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Dan pahala keduanya akan sama levelnya. Golongan ketiga, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu, kaya raya tapi tidak faham agama. Sehingga dia salah dalam menggunakan hartanya. Tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah. Atau dia tidak bertakwa kepada Tuhannya di dalamnya. Maksudnya dalam mengelola harta tersebut. Tidak menyambung hubungan kekerabatannya. Dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Ini golongan ketiga. Cuma punya harta tapi tidak faham ilmu agama. Sehingga dia salah dalam mengelola hartanya. Kemudian yang keempat adalah seseorang hamba yang tidak diberikan harta maupun ilmu oleh Allah. Jadi miskin dan bodoh secara ilmu agama. Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Dia melihat golongan yang ketiga, yang memiliki harta tapi tidak punya ilmu. Niscaya saya akan melakukan seperti perbuatan si fulan. Maka kata Nabi SAW, ya, dia akan mendapatkan dengan niat itu dosa. Ya. Dan maka dosanya ya, sama. Bagi yang pegang bukunya, kalau cetakannya sama dengan saya, di sini ada kekeliruan terjemahannya, ada kalimat yang kurang. Di sini, maka dia dalam kurung mendapatkan pahala. Sebenarnya dia dalam kurung tidak mendapatkan pahala. Jadi ada potongan kata-kata tidak. Dengan niat itu, bahkan justru dia mendapatkan dosa dan dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Hadits ini teman-teman sekalian cukup panjang. Dan hadits ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Dan seperti biasa, kita akan coba memberikan gambaran umum dulu dari hadits ini. Kemudian kita akan korek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Secara umum teman-teman sekalian, hadits ini memberikan gambaran tentang salah satu pesan yang sangat mahal dari baginda Nabi SAW yang harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan secara khusus. Karena Nabi SAW menyuruh menghafalnya dan menerapkan dalam kehidupan. Artinya jangan pernah ragu dengan apa yang aku sampaikan ini dan terapkan dalam kehidupan. Lalu mulailah dengan tidak akan berkurang harta karena sedekah, ya. Tidak ada orang yang terzalimi kemudian dia sabar, kecuali pasti Allah akan ya, muliakan. Kemudian tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta, mengemis, kecuali pasti akan ya, dibukakan pintu kemiskinan, kemelaratan. Gitu kan. Kapan dia mengemis sementara dia mampu, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan manusia di dunia ada 4 golongan. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta. Lalu kemudian dia sibuk bertakwa kepada Allah. Atau menghabiskan keduanya di jalan Allah. Menghabiskan tanda kutip di sini ya. Dia terus mengajar dan dia terus bersedekah. Kemudian yang kedua orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Tapi karena dia betul-betul niat tulus dia mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kepadaku harta seperti si fulan, golongan pertama, yang banyak membangun masjid, rumah anak yatim dan segala macam, saya juga akan buat yang sama. Dan benar-benar kalau Allah kasih dia harta, dia akan buat itu. Maka dua-duanya sama pahalanya dengan niat yang baik tadi. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar dalam mutiara ilmunya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga yang Allah karuniai, harta tanpa ilmu. Tidak pernah mau belajar ilmu agama. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Dia tidak tahu haknya Allah dalam harta tersebut. Maka ini adalah kelompok kata Nabi SAW yang buruk. Kemudian yang keempat yang lebih buruk lagi adalah yang tidak dikaruniai ilmu dan harta. Namun dia tidak melihat golongan pertama dan yang kedua. Namun dia melihat golongan yang ketiga sambil mengatakan. Dan dia dengan niatnya bertekad benar, kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, golongan yang ketiga yang sibuk malah bangun diskotik, bar dan segala macam, maka saya akan buat yang sama. Dengan niatnya itu, maka dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Ini sangat bodoh sekali. Karena sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, lalu panen dosa sama dengan orang yang berlaku
maksiat tadi. Inilah kurang lebih garis besarnya hadis yang sedang kita akan bahas insya Allah. Baik, kita akan korek mutiara hadis ini. Yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk menerapkan wasiat-wasiat Nabi SAW. Bukan hanya hadis ini, seluruh hadis Nabi SAW. Dimulai dari perintah-perintah yang berisikan hal wajib, ya, sampai kepada hal yang sunnah. Perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian, perintah yang sifatnya hukum fikihnya sunnah, artinya Anda kalau kerjakan dapat pahala. Secara definisi secara hukum fikih, sunnah adalah, ya, bukan makna sunnah yang umum. Kalau kita menjelaskan sunnah yang umum, definisi, ya, sunnah adalah semua perbuatan, perkataan, contoh Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Diambil daripada hadis Irbat. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Maka Nabi dan sahabat diistilahkan dengan sunnah. Irbat adalah nama seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu. Tapi di sini kita sedang bicara definisi sunnah dalam fikih, ya, yang merupakan partner daripada wajib, gitu. Yaitu kalau Anda kerjakan dapat pahala, Anda tinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah, ya, zikir, berdoa, ya. Ini semua hukumnya sunnah secara hukum fikih. Nah di sini teman-teman sekalian, yang sunnah pun adalah perintah. Selalu saja ada orang ditanya, kenapa Anda tidak puasa sunnah? Kan sunnah. Artinya, tidak apa-apa kan saya tidak berdosa. Ya Anda tidak kerjakan. Kenapa enggak sholat sunnah duha, sholat tahajud, ya? Misalnya, kenapa enggak sujud syukur? Kenapa enggak sujud tilawah? Kenapa enggak sibuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Karena dia bilang itu sunnah semuanya. Artinya sunnah seakan-akan tidak perlu untuk diperintahkan. Lalu untuk apa? Baginda Nabi SAW sampaikan kalau begitu. Bagaimana, ya, seorang muslim harus memahami poin ini. Makanya Nabi SAW menitik beratkan di sini. Walaupun perintahnya di sini adalah sunnah, ya, ada sunnahnya. Artinya di sini secara hukum fikih, yaitu bersedekah, ya, mengeluarkan, ya, apa yang harus dia keluarkan, yang Allah SWT amanahkan kepada dari harta. Maka Nabi SAW tetap mengatakan, Thalathatun uqsimu alaihinna, 3 pesanku yang aku bersumpah tentang kedudukannya, tentang pentingnya kalian terapkan sebagai kehidupan kalian. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhu, dan aku akan, ya, tuangkan ketiga pesan itu dalam sebuah hadis, hafal baik-baik, siap amalkan, ya. Jadi pesannya sebenarnya lebih kepada jangan milih-milih hadisku, kerjakan semuanya apa yang kuperintahkan, apakah wajib ataupun yang sifatnya hukumnya sunnah dalam definisi fikih tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita ambil mutiara yang kedua, pesan pertama Nabi SAW. Jadi ada 4 pesan dalam hadis ini seluruhnya, ya. Pesan pertama Nabi SAW, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Ini pesan yang sudah kita jelaskan tadi, sepintas mereview kembali hadis yang kita sampaikan pada pekan lalu, namun kami titik beratkan lagi. Saudaraku muslim, sedekah keluarkan, dan sedekah pangkal kaya, pangkal kesehatan, pangkal semua kebaikan. Sudah sering kita jelaskan perkataan-perkataan para ulama dari awal kita bahas masalah bab kedermawanan, ya. Bagaimana Abu Hatim rahimahullah mengatakan, memberikan kiasan kepada kita supaya kita lebih faham. Beliau mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka, dan ranting-rantingnya menjulang sampai ke bumi. Siapapun yang berpegang pada salah satu ranting-rantingnya, dia akan dibawa ke neraka itu. Sementara kedermawanan adalah sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya sampai ke bumi. Siapa yang berpegang pada ranting-ranting itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ketahuilah,
surga tempatnya orang-orang dermawan. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sedekah akan membawamu langsung ke hadapan sang raja. Karena banyak sekali hadis, diantaranya Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi ghadabur rahman. Sedekah itu akan meredam murkahnya sang maha penguasa, atau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara tercepat agar tobat kita bisa diterima, ya, cara tercepat untuk meraih kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua berhubungan dengan bab-bab kebaikan, bersedekah. Kapan dalam diri Anda sudah ada keinginan selalu ingin berbagi, bersedekah dan sesuai dengan kemampuan kita, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Inilah yang merupakan ciri khas dari pribadi Nabi SAW. Anda masih ingat hadis-hadis sebelumnya? Bagaimana Nabi SAW memiliki ciri khas, tidak ada orang yang minta kecuali pasti beliau kasih. Tidak pernah menolak. Kadang-kadang kalau beliau tahu yang minta ini sebenarnya adalah orang yang mampu, beliau kasih. Namun beliau mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang seperti ini keluar dari sisiku sementara mereka membawa api neraka. Karena mereka minta sementara mereka mampu. Jadi kayak orang yang mengemis, nanti disebutkan dalam pesan yang ketiga dalam hadis ini ya. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda memberikan kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena mereka mendesakku. Mereka selalu meminta sementara Allah menghilangkan dari diriku sifat bakhil. Jadi berarti orang yang minta pun, walaupun orang itu, sebenarnya kita tahu ini orang tidak layak untuk dibantu. Tapi karena dia minta, ada hukum terpisah antara hukum dia yang minta sementara dia mampu, dia dilarang dalam Islam seperti itu, dengan hukum kita yang sedang dimintai sementara kita diperintah untuk memberi. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Selalu setiap muslim mengetahui dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ya. Jadi bukan bermuamalah dengan orang yang ada di depan dia, tapi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pesan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, latihlah diri Anda terbiasa sedekah. Dan ingat, sedekah ini punya tingkatan-tingkatan juga. Ya. Tahapan-tahapannya. Kalau Anda bersedekah, kapan ada kesempatan, atau kapan Anda mau, maka ini masih biasa saja. Karena kalau Anda punya keinginan nanti sebulan sekali, atau di hari Jumat saja, ya di kotak amal di masjid misalnya, maka cuma sepekan sekali Anda dicatat bersedekah. Betul juga kalau Anda cuma sebulan sekali, atau kapan Anda mood misalnya, kapan Anda mau saja. Jadi kalau setiap kali ketemu orang miskin, mungkin sudah 10 orang miskin, mengetuk kaca mobilnya, bertemu di jalan minta tolong, sudah jelas dari pakaiannya, penampilannya, sudah tidak mampu gitu. Anda masih, nanti aja, nggak usah. Yang di depan aja, orang miskin yang satunya aja nanti, dan seterusnya. Maka pastikan Anda pada saat itu memiliki ciri-ciri yang mendekati kebakhilan, ya, kepelitan. Karena Nabi SAW tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau memberi. Jangankan orang yang tidak mampu, gitu kan. Orang yang mampu pun itu ya diberi oleh Nabi SAW. Kalau ada orang mulai menjadwalkan sedekah dengan niat misalnya, setiap kali ada orang yang minta, saya akan memberi. Ini sudah mulai masuk ke tingkatan kedermawanan yang di bawah. Yang pertama, tahapan pertama gitu. Artinya kalau ada orang minta, dia coba akan memberi semampunya. Tapi ini belum sampai pada level tertinggi dari kedermawanan. Level yang terbaik dari kedermawanan adalah ya, dia memang keluar dari rumahnya atau pada saat dia sedang beraktivitas ya, selama dia nggak tidur, dia selalu bergejolak dalam hatinya ingin bersedekah, selalu ingin memberi. Nah, ini level terbaik dalam kedermawanan gitu. Dia menjemput bola, dia nggak tunggu orang yang minta, dia selalu sibuk melihat flyer-flyer yayasan sosial,
rumah anak yatim, ya, dan segala macam yang dia sibuk selalu bersedekah. Dia sibuk selalu bersedekah. Dia jadwalkan misalnya langsung dia membantu beras setiap bulan di rumah anak yatim ini misalnya. Atau ada beberapa keluarga yang memang dia sudah punya kontaknya, dia tahu alamatnya, yang dia rutin memberikan bantuan bulanan misalnya. Sehingga orang seperti ini memang dia udah punya sifat kedermawanan yang sangat baik karena dia langsung menjemput bola gitu. Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu setiap hari ada orang miskin datang ke depan rumahnya minta, lalu beliau memberi, tidak pernah menolak. Di saat orang-orang miskin itu tidak sempat datang atau ada di antara mereka yang tidak datang dan dia tahu alamatnya, dia langsung ke sana. Dia datang jemput bola. Jadi dia nggak menunggu gitu. Karena kalau Anda menunggu, kalau Anda tinggal di satu komplek yang elit, ada security yang jaga, tidak memungkinkan Anda untuk, ya, atau tidak memungkinkan orang miskin untuk datang minta kepada Anda langsung. Maka secara otomatis Anda tidak akan sedekah kecuali memang di saat ada peluang saja gitu. Maksudnya di saat Anda keluar misalnya, lalu menemukan orang miskin misalnya. Apalagi banyak sekali orang yang dihubungi oleh kerabatnya, yang minta tolong. Selalu saja ditolak, diblokir. Padahal sebenarnya kita sudah diajarkan dalam Islam dan sering kami ingatkan juga dari awal bab kedermawanan ini, bahwasanya kita harus menanamkan dalam diri kita, teman-teman sekalian, kita pemilik harta lebih butuh terhadap sedekah tersebut daripada orang miskin yang menerimanya. Atau daripada si penerima. Kapan prinsip Anda adalah orang miskin itu yang butuh, maka ini jadi masalah. Karena Anda selalu kalau memberi, Anda akan marah, membuang muka, Anda akan kecewa. Anda akan menyakiti hati penerima. Sudah kami bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Kalau Anda masih ingat. Dari ayat 262 sampai 273, seingat saya, atau 74. Itu semua bicara tentang sedekah. Dan diantaranya di situ adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk bersedekah yang terbaik, ya, dan tidak menyakiti hati si penerima. Nah, ini penting, tidak menyakiti hati si penerima. Kenapa banyak orang yang bersedekah menyakiti hati si penerima? Karena dia pikir yang menerima sedekah lebih perlu, lebih butuh daripada dia. Padahal sebenarnya kita lebih butuh. Ya, kita sebagai pemilik harta lebih butuh terhadap sedekah tersebut. Ingat statement sebagian salaf yang pada saat ada orang-orang miskin datang lalu kemudian dia berbagi kepada mereka. Pada saat dia berbagi pada mereka, lalu pergi, orang-orang miskin itu dia bilang sama murid-muridnya, lihatlah, sambil senyum dia mengatakan, lihatlah, orang-orang ini membawa amal-amal sedekah kita ini ke timbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Dalam sekali maknanya, maksudnya, yang sudah saya berikan kepada mereka, mungkin secara kasat mata, mereka menikmatinya dari makanan, dari pakaian, dari uang misalnya. Tapi, hakikatnya itu adalah, uang yang dibawa itu akan dibawa ke timbangan amal. Misalnya kita sedekah 1 juta rupiah. Kita memberikan makan sekian banyak, pakaian sekian misalnya, lembar. Jumlah itu akan dibawa ke timbangan amal kita hari kiamat dan akan dilipat gandakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, siapa yang bersedekah atau perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti menanam sebuah benih yang akan mengeluarkan 7 bulir, yang dalam 1 bulir itu ada lagi 100 ada 100 biji di dalamnya. Artinya bisa sampai 700 kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman ini harus ditanamkan baik-baik dalam bab sedekah di dalam diri kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan tentunya. Jadi sekali lagi, sedekah pangkal semua kebaikan. Nah, bahkan saya temukan ada salah satu jemaah yang Masya Allah, bahkan lebih dari 1 orang ya, sudah beberapa orang yang berbicara sama saya. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah dengarkan tentang sedekah yang Ustaz sampaikan.
Saya setelah terapkan dalam kehidupan saya seperti orang ketagihan dengan sedekah. Rasanya tidak enak kalau sudah tidak sedekah. Dan Masya Allah memang saya tahu orang ini luar biasa rezekinya. Hanya duduk di rumah, aktivitasnya tidak terlalu banyak, tapi masuk miliaran setiap bulannya. Allah mudahkan. Kuncinya sedekah terus. Ya. Dan dia kalau sedekah tidak tanggung-tanggung gitu. Dia cari seseorang yang butuh, kemudian dia memberikan sedekah kepada orang tersebut. Ya. Sebuah berupa bantuan misalnya, setelah itu dia biarkan berkreasi gitu. Dan kreatif. Berkreativitas gitu. Kemudian ada juga yang lainnya, yang satu lagi mengatakan pada saya betul-betul merasa sedekah ini solusi yang luar biasa buat saya. Gitu. Sampai kalau ada masalah apapun yang saya hadapin, makin besar masalah, makin banyak sedekah yang saya keluarkan. Dan ternyata betul-betul memberikan jalan keluar yang sangat luar biasa. Gitu. Nah ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang seperti ini, yang sampai kepada kami gitu kan. Yang betul-betul memang saya melihat juga dengan mata kepala saya, para jemaah haji, jemaah umroh kami, subhanallah yang memang di sana pun suka sekali bersedekah kepada jemaah-jemaah sendiri. Beli kurma ajwa yang mungkin dalam pandangan sebagian orang mahal, dibagi-bagi di bus, berbagi segala macam kebaikan gitu. Suka berbagi-bagi pakaian, ada yang berbagi sejadah, ada yang sibuk memberikan hadiah buat kerabat-kerabatnya pada saat dia pulang. Kita lihat orang-orang seperti ini memang subhanallah Allah bukain rezeki yang melimpah sekali. Rata-rata yang Allah limpahkan rezeki yang luas itu dan bertahan dalam kehidupan dia, bahkan pada saat dia meninggal menjadi warisan yang cukup banyak, itu karena dia buka pintu sedekah. Bahkan ini terjadi bukan hanya pada kaum muslimin. Orang non-muslim pun yang suka memberi, Allah bukakan juga pintu rezeki walaupun dia tidak mendapat pahala dari sedekahnya. Sebagaimana Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, orang-orang kafir itu, beliau mengangkat beberapa hadis Nabi SAW yang kurang lebih makna hadis tersebut. Orang-orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam pandangan agama Allah. Seperti bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, bersedekah misalnya ya. Ini kan dalam pandangan agama Islam atau agama Allah baik gitu. Nah, orang-orang kafir yang melakukan perbuatan ini, dia tidak dapat pahala. Lalu apa yang terjadi? Allah ganti, kata Nabi SAW, dengan kebaikan-kebaikan buat dia di dunia. Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia keturunan segala macam. Dan Allah habiskan di dunia semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan melihat orang-orang kafir mati mereka sangat mudah. Karena Allah ingin menghabiskan semua pahala mereka di dunia. Sementara orang mukmin, engkau akan temukan pada saat meninggal di keningnya ada keringat. Karena Allah ingin menghabiskan dosanya sebelum dia wafat. Jadi ini terjadi bukan hanya pada orang-orang muslim. Orang muslim akan mendapatkan dua manfaat. Mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dia. Dan akan mendapat pahala yang dia panen pada akhirat nanti. Sementara orang kafir hanya mendapatkan di dunia. Tapi tetap juga Allah balas kedermawanan dan kebaikan ini. Ya, bagi siapapun pelakunya. Kemudian yang kedua, atau pesan yang ketiga maaf, dari hadis ya. Yaitu, wala zulima abdun mazlamatan sabar alaiha illa zadahu Allah izza. Dan tidak ada seorang hamba pun yang terzalimi, apapun sifatnya, kezaliman kecil ataupun besar, kemudian dia bersabar. Kecuali pasti Allah akan tambah untuknya kemuliaan. Ada orang yang gosipin Anda, ada orang yang fitnah Anda, ada orang yang menyakiti Anda, mengambil harta Anda, utang tidak bayar, apa saja. Fahami poin penting, teman-teman sekalian, bukan cuma Anda yang mengalaminya. Siapa di antara kita tidak pernah digosipin orang, tidak pernah difitnah oleh orang? Atau adakah orang di antara kita pada saat orang lain utang, semua utangnya dibayar? Atau memang keadaan kita akan sama? Siapa di antara kita teman-teman tidak pernah mengalami keselio, sakit kepala, sakit gigi, ya, capek, letih, dan segala macam. Ada hal-hal yang standar yang Allah datangkan kepada semua orang. Maka jangan pada saat datang kepada Anda, justru Anda hilangkan pahala dengan berkeluh kesah. Saya pernah jelaskan di beberapa materi yang lalu, syukur dan sabar seperti dua sayap dalam kehidupan kita.
Satu sisi sayap, kalau ada nikmat kita bersyukur. Sisi yang lain, dan ini harus berimbang dengan tadi yang pertama. Sisi yang lain itu, sayap yang kedua adalah sabar pada saat cobaan datang. Ini harus berimbang. Kalau Anda hanya bersyukur pada saat nikmat ada, Alhamdulillah, saya lagi ada makanan, lagi ada pakaian, lagi ada ini dan itu. Namun sedikit Allah diuji di hartanya, mungkin usahanya ada yang sedikit kurang omsetnya, atau bangkrut, atau ada pegawai yang buat masalah dan segala macam. Lalu dia tidak bisa bersabar, ini gak berimbang, seperti dia tidak punya sayap. Satu lagi, bagaimana bisa seimbang penerbangan pesawat itu kalau sayapnya cuma satu? Sulit. Ya. Atau dia, ya, pada saat ada cobaan dia bersabar. Dia miskin, dia susah, dia sakit, dia bersabar, tidak berkeluh kesah. Lalu kemudian Allah bukakan pintu rezeki, mulai ada rezekinya. Pada saat dibuka, justru kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kasus Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Dia dulu miskin. Lalu dia minta kepada Nabi Musa agar doakan supaya Allah bukakan dia pintu rezeki. Lalu Allah dengan doa Nabi Musa, Allah berikan dia ilmu, bisa ya mengelola emas, sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya di kaumnya. Namun setelah itu dia jadi kufur. Akhirnya Allah tenggelamkan dengan seluruh hartanya. Oleh karena itu ini harus berimbang, teman-teman. Anda harus tahu, di saat nikmat ada, syukur. Di saat cobaan ada, bersabar. Harus ada keseimbangan. Dan para ulama kita, kaum salaf dulu sudah sangat paham poin ini. Kalau nikmat ada mereka, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak pernah lisannya berhenti. Setiap langkahnya, setiap gerakannya diikuti dengan Alhamdulillah. Karena tahu nikmat biologis yang dia nikmati, nikmat makanan, nikmat oksigen, nikmat cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya, nikmat suara yang bisa ditangkap oleh kupingnya, suara yang dia bisa keluarkan. Dia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, ya. Anggota tubuhnya masih bisa berfungsi, segala macam nikmat yang luar biasa, maka dia selalu mensyukurinya. Karena dia tahu Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah, kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Ya. Sisi lain dia juga bersabar kalau ada cobaan. Dia nikmatin proses daripada cobaan tersebut. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dua keadaan hamba. Keadaan yang pertama adalah, ini yang terbaik. Dia terima sebagai ujian dari Allah. Misal, bangun tidur pagi hari sakit. Maka dia terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Kemudian, dia bersabar. Apa itu sabar? Menerima takdir Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Dia minum air hangat, dia minum obat, herbal kah, dia ke dokter kah, dia ikhtiar, ini namanya sabar. Tapi dia tidak berkeluh kesah, dia terima. Maka orang ini mendapatkan pahala, mudah melalui permasalahan yang sedang dia hadapi, karena dia tidak jadikan beban hidupnya, dan dia akhirnya mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Dapat tiga hal. Dapat pahala, mudah melaluinya, dapat solusinya. Golongan yang kedua, yang didapatkan, diberikan ujian atau cobaan ini, dia tidak bisa menerima itu sebagai ujian dari Allah. Maka dia berkeluh kesah. Apa yang terjadi? Dia dapat dosa. Karena dia memprotes keputusan Allah. Dia sulit melaluinya. Selama dia sakit, toh juga ada takdirnya sakit itu akan berlalu pada dia 2 minggu misalnya. 2 pekan, 1 bulan, 1 tahun. Itu akan berlalu sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Maka dia sulit melalui karena selalu, ini penyakit saya, berkeluh kesah, begini dan begitu. Ini istri saya, suami saya, anak saya, keluh kesah semuanya. Maka dia dapat, ya, dia di sini, dia dapat dosa, kemudian dia sulit melaluinya, dan dia tidak menemukan jalan keluarnya. Ini statement Umar yang sangat bijaksana, radhiyallahu anhu. Jadi memang kita harus memahami masalah ini. Juga sabda Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa li mu'min, dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman. In asabahu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Ini sayap yang pertama tadi, ya. Wa in asabahu dharra sabar,
Kalau diberikan cobaan dia bersabar. Nah ini semua perkara ini baik. Dalam sabda lain kata Nabi SAW, dalam sabda yang serupa hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, inna kulla amrahu khair. Semua perkara orang mukmin baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar. Nah ini dua hal yang harus difahami. Makna daripada pesan ketiga dari hadis di sini, dan tidak ada seorang hamba yang terzalimi, kemudian dia bersabar kecuali Allah akan tambah kemuliaan apa yang tadi kami paparkan itu. Jadi kita harus bisa bersabar menerima cobaan. Bukan cuma kita sendiri, semua orang akan diuji. Dan ingat sabda Nabi SAW, ya, Allah tidak akan memuji seorang hamba di atas kemampuannya. Sejalan dengan firman Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan hamba di atas kemampuannya. Juga sabda Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Ketahuilah besarnya kadar balasan dari Allah sesuai dengan besarnya ujian yang ada. Makin besar ujian tersebut, maka makin besar pahalanya. Ada hadis yang selalu saya jadikan pegangan hidup saya, teman-teman sekalian yang lain. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang melihat bagaimana besarnya pahala orang yang diuji dengan ujian banyak di dunia, ya, besarnya balasan yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang lihat itu, yang ujiannya sedikit di dunia, mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya. Itu kan menyakitkan sekali, kulit kita digunting-gunting. Tapi orang-orang yang melihat nanti pada hari kiamat yang ujiannya sedikit di dunia, orang-orang yang berat ujiannya di dunia, dan dia lihat bagaimana mereka dibalas pahala orang-orang yang berat ujiannya ini, maka yang sedikit dunianya akan berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya. Supaya dapat pahala seperti atau balasan seperti orang yang telah diuji yang berat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ke mutiara yang keempat dari hadis, yaitu potongan sabda Nabi SAW, wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatah Allah alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu minta-minta, mengemis, kecuali pasti Allah akan bukakan baginya pintu kemelaratan atau kemiskinan. Atau kalimat yang serupa dengan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini kata sahabat Nabi Abu Kabsh. Pesan ini penting sekali teman-teman sekalian. Anda hanya boleh membuka pintu minta di saat ya, Anda memang membutuhkannya. Dalam arti kata, ada alasan, terutama meminta harta ya, mengemis di sini. Kalau kondisi Anda bangkrut usaha, sekarang Anda terlilit utang sana sini. Kalau Anda tidak minta bantuan orang akan repot. Itu dibolehkan. Atau Anda punya permasalahan Anda pribadi, Anda tidak bisa lagi hidup tanpa minta pada orang, karena susah sekali hidup gitu. Atau ada orang-orang yang Anda tanggung, kayak istri, anak, yang memang mengharuskan ya, Anda ini untuk ya, meminta, karena Anda tidak punya kemampuan, sudah coba melamar kerja sana sini tidak bisa dapat. Itu pun ada batasannya. Nabi SAW mengingatkan dalam penjelasan hadis. Yang tadi yang saya sampaikan sebenarnya isi daripada sebuah hadis ya. Sampai dia punya kemampuan. Di saat punya kemampuan maka tidak boleh lagi dia buka pintu-pintu meminta. Ini saking pentingnya gitu. Dan para sahabat saking pekahnya memahami hadis-hadis seperti ini, sampai seseorang di antara mereka ya itu jatuh pecutan ya atau tongkat kecilnya pada saat dia sedang di atas unta misalnya, jatuh, dia tidak meminta tolong pada orang, dia turun dan ambil sendiri gitu. Di sini teman-teman sekalian bukan berarti Anda tidak bisa meminta tolong, enggak, bisa saja Anda minta tolong seperti orang tua kepada anak, atasan pada bawahannya, sahabat pada sahabat, itu biasa. Tapi yang dimaksudnya adalah orang memang mengemis, dia cuma mampu tapi minta. Saya pernah kasih contoh ya,
Seperti misalnya dia datang ke rumah temannya, dia orang mampu. Tapi begitu dilihat ada gelas yang bagus, vas bunga, atau apalah kira-kira yang bagus. Oh ini bagus, ini buat saya aja ya. Padahal sebenarnya dia mampu beli. Tapi dia minta. Nah ini dia membuka pintu-pintu mengemis tadi itu. Dan ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau ada orang yang coba membuka pintu itu, maka sama saja dia membuka pintu kemiskinan. Ini pesan yang atau mutiara yang keempat. Mutiara yang kelima adalah golongan yang pertama dari 4 golongan manusia yang umumnya ada di muka bumi ini. Ini pesan yang kelima daripada hadis, yaitu orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Ini teman-teman sekalian, ini saran kami, selalu jadikan sebagai potongan doa Anda. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta. Selalu itu dibahasakan dan dibahasakan lagi, ya. Dan jadikanlah aku, atau disampaikan juga dalam lanjutan doanya, dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalan. Ya. Kalau Allah kabulkan doa ini, Allah jadikan Anda seorang alim, Allah jadikan Anda seorang yang kaya. Apa kata Nabi SAW? Fahadha bi'afwadil manazil. Ini orang yang paling baik kedudukannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling baik. Maka ini, kejar target ini. Selalu belajar ilmu agama, dan selalu berusaha punya pendapatan. Ingat statement yang kami sering sampaikan dari para salafus saleh. Ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari harta. Ya. Berapa kali saya bacakan dan ingatkan tulisan, sebuah tulisan sederhana sekali tapi luar biasa manfaatnya, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Beliau mengangkat banyak sekali statement para ulama salaf yang berhubungan dengan masalah ini. Contoh misal, kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari pendapatan. Yaqdi bihi daina, yang dengan pendapatan itu dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia menjaga nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimamah, dia juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa immata taraka mithrathan lima ba'dah, dan kalau dia wafat dia tinggalkan sebagai warisan. Itu luar biasa statementnya. Dan wasiat Qais bin Asim pada anak-anaknya di saat dia akan meninggal dunia, dia mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus mencari harta itu, ya. Fa inna mambahatul karim, karena dia pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan menyelamatkan dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis. Fa inna akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir. Kalau udah nggak bisa lagi, udah bangkrut usaha, terlilit utang, memang kalau kita nggak minta mati kelaparan, nah itu pendapatan terakhir. Kemudian beliau mengatakan, innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairu minal batala. Ketahuilah, bergerak, beraktivitas, bekerja, walaupun sederhana, masih jauh lebih baik daripada menganggur, vakum. Wa khairu min tidharin nawari min ashabil mal, dan lebih baik daripada menunggu pemberian daripada pemilik harta. Wa aswa minhu su'alu ashabil gina, dan yang lebih buruk lagi adalah terus mengemis, ya, mengemis di hadapan para orang-orang kaya. Dan in a'tahu bakiyatil minna ala dhahri yahmiluha, karena kalau dikasih pun tetap ada satu keterhinaan yang ada di pundak dia. Misal contoh, kita mengemis nih pada seseorang. Kemudian satu waktu kita menjadi orang kaya. Lalu ketemu dengan orang yang dulu kita mengemis. Masih tertinggal karena ada bekasnya. Gitu. Wa in mana'uhu faqad ijtama' indahu su'atan. Dan sebaliknya kalau ditolak pada saat dia minta kepada orang kaya. Kalau diberi tadi masih ada satu bekas di pundaknya yang terus dia bawa selama hidupnya.
Kalau dia ketemu sama orang itu, oh orang ini dulu yang pernah bantu saya pernah mengemis sama dia. Ini kalau dia mengemis ya, di saat memang dia sebenarnya tidak butuh untuk mengemis gitu. Dan kalau dia ditolak oleh orang kaya itu, kata beliau, maka telah berkumpul di sisinya dua keburukan. Zillatul khayba wa zillatul su'al. Keterhinaan wibawanya tercoreng, dan juga terhina dalam mengemis tadi. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'ana khairu min su'alin nas. Mencari pendapatan walaupun dalam kesulitan mencari pendapatan itu jauh lebih baik daripada mengemis. Dinukil juga Luqman Al-Hakim, annahu qala li ibnihi, dia berkata kepada anaknya, ya bunai istagni bil kasbil halal, wahai anakku selalu cari pendapatan yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun ila asabatu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang meninggalkan mencari pendapatan halal itu kecuali dia akan dikena salah dari 3 permasalahan. Ya. Rikkatu fi dini, agamanya lemah. Orang yang miskin, agamanya lemah. Bisa dibeli agamanya, bisa pindah agama. Ya. Ini bukan menghina orang-orang miskin, bukan. Justru menjadi motivasi. Atau kami sedang memotivasi orang-orang yang miskin untuk ayo maju. Anda punya kemampuan untuk bisa menjadi orang yang kaya sebenarnya. Karena waktu kita sama orang kaya sama 24 jam. Matanya sama 2, telinganya sama 2, tangannya sama 2, sama. Kalau orang kaya Allah berikan 30 jam, kita 24 jam, ada selisih 6 jam. Mungkin sama waktunya. Sama kita punya potensi semuanya. Tinggal siapa yang mau. Sampai seseorang muslim pernah menyusun sebuah pepatah yang jadi masyhur, manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Dan saya pernah duduk, lalu terlintaslah sebuah ibarat gitu dalam benak saya yang saya sampai tulis di kertas gitu. Ya. Man nawa wa taba'a wasal. Siapa yang niat lalu kemudian dia mengikuti niat itu, dia terus berusaha untuk mencapai targetnya, maka dia akan mendapatkan. Saya merasakan subhanallah, perkataan ini entah bagaimana tiba-tiba saya lagi waktu itu nyetir mobil lalu terlintas di benak saya, lalu saya tulis gitu. Saya jadikan sebagai sebuah pegangan hidup saya. Kalau sudah niat sosialisasikan dalam kehidupan, kita akan mendapatkan hasilnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Ya. Kemudian juga ada statement yang sempat terlintas di benak saya juga saya tulis waktu itu. Man bada'a ya, wa taba'a nawal gitu. Siapa yang memulai sesuatu, kemudian dia terus mengikuti proses sesuatu yang sudah dia mulai itu, dia masuk jenjang pendidikan, dia mulai buka usaha, dia terus mengikuti, dia akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia kerjakan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, jadi 3 hal yang menimpa seseorang yang meninggalkan pendapatan halal. Ya. Selain agamanya lemah, yang kedua dha'fu fi aqlihi, lemahnya akalnya. Subhanallah, para pengangguran itu lemah akal. Saya tidak bicara siapapun, ini secara umum. Orang kalau biasa nganggur, muncul sifat malasnya. Dan kalau sudah malas, cuma duduk, nongkrong, orang kasih, dia tidak biasa gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana berusaha, bagaimana mendapatkan pendapatan, bagaimana mengembangkan kalau dia sudah punya pendapatan menjadi lebih besar lagi, bagaimana dia kalau sudah sekolah, dia kejar terus jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dia tidak berpikir, akalnya jadi lemah. Akal kita ini kalau tidak diasah, menjadi lemah. Ini perkataan bijak sekali. Kemudian yang ketiga adalah awwahaun fi muru'ati, atau tercoreng ya nama baiknya, harga dirinya. Ya, ini kalau orang tidak punya pendapatan, ya.
Wa a'zam min hadha istighfafun nasu bihi. Dan lebih berat daripada itu adalah bagaimana manusia menghinanya. Dan juga beliau mengatakan, ya, mengangkat statement yang menarik, beliau mengatakan, wa ta'awwadha Rasulullah SAW min umurin kathira. Dan Nabi SAW berlindung dari banyak hal. Liyubayyina linnas madarrataha. Untuk menjelaskan kepada manusia tentang buruknya, bahayanya, mudaratnya daripada apa yang beliau berlindung darinya. Wa yasta'inu billahi alal bu'd anha. Dan beliau berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut. Rawa al-Imam Ahmad itu tertuliskan dari riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, dari kekurangan, dan dari keterhinaan. Maksudnya jangan jerumuskan dirimu dalam masalah ini. Jangan pernah kau fakir, jangan pernah kau dalam keadaan kekurangan, dan jangan pernah kau menghinakan dirimu. Jadi ini Nabi SAW minta kepada Allah dan menyuruh kita agar berlindung kepada Allah dari tiga hal ini. Ya, al-faqr, kemiskinan, al-killah, kekurangan, dan juga az-zillah, keterhinaan. Juga Nabi SAW beliau mengatakan, ya, dalam riwayat An-Nasai dan juga Abu Daud, warawa An-Nasai wa Abu Daud annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena dia adalah seburuk-buruk keadaan. Wa ruwiya aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajiz. Ajiz itu kayak orang yang putus asa, dan kasal, malas. Wal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit. Wa ghalabati deni wa qahri rijal. Ya, dan terlilit utang juga dikuasai oleh orang-orang. Kemudian beliau mengatakan, inna la yaliku birrajulil akil. Sesungguhnya tidak layak bagi seseorang yang berakal ayyarda li nafsi an yakuna himlan 'alal mujtama'. Sesungguhnya tidak layak bagi orang yang berakal menjadikan dirinya sebagai beban di tengah-tengah masyarakat. Sakilan la faidata min, memberatkan dan tidak ada faidah yang bisa diambil darinya. Farigan an syughul, kosong dari aktivitas, nganggur. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajula fayujibuni syakluh. Sesungguhnya aku melihat seseorang lalu aku kagum dengan penampilannya. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lahu saqata min 'aini. Lalu kalau aku tanyakan tentang keadaannya dan dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Ini kata Umar radhiyallahu anhu, dan banyak sekali statement-statement seperti ini yang kalau kita ingin korek maka tidak terhingga jumlahnya. Yang seharusnya kita memahami baik-baik, dan hampir seluruh tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ini sudah pernah kami bacakan lengkap dan sangat menarik untuk disimak, dan kami sudah jadikan sebuah tema khusus. Ya, kalau Anda lihat di playlist YouTube judulnya Katakan Iya untuk Sukses. Jadi panjang lebar kami paparkan di situ. Kita ambil sekarang faedah yang keenam dari hadis, adalah golongan yang kedua dari kalangan manusia, itu yang Allah karuniai kepada dia ilmu, tapi tidak ada hartanya. Artinya dia belajar agama, sibuk menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang alim, namun karena sibuknya dengan ilmu dia tidak sempat bekerja. Di sini teman-teman sekalian, bukan berarti boleh orang miskin, tidak. Boleh orang cuma nuntut ilmu, tidak usah nuntut harta, tidak. Tentu orang miskin itu umum, pasti akan ada kaidah miskin itu sunnatullah. Tapi di sisi lain Allah motivasi kita, sebagaimana juga ada orang sakit dan sehat, tapi kan Allah motivasi kita untuk sembuh, dan Allah motivasi kita untuk menjaga agar jangan kena sakit. Tapi kalau sudah sakit kita bersabar, kan begitu. Nah, kalau ada orang yang Allah karuniai ilmu, dia seorang alim tapi hartanya tidak banyak. Ada yang mencukupi dia tapi tidak banyak.
Sementara di dekat dia ada golongan pertama yang Allah kasih ilmu, pintar sekali agama, dikasih juga harta. Dan dua-duanya habis di jalan Allah. Dia sibuk ngajar, sibuk bersedekah. Golongan kedua ini melihat golongan pertama tadi, yang cuma punya ilmu ini, melihat. Dan dia niat tulus dalam hatinya. Ya Allah, antara dia sama Tuhan, dia mengatakan, ya Allah, andai saja engkau berikan aku harta juga seperti si fulan, golongan pertama, saya benar-benar akan buat seperti dia. Karena dilihat si fulan yang A ini bangun masjid, ya, buat pesantren, semuanya digratisin, bagi makanan cuma-cuma, banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu. Maka dia cemburu, tapi cemburunya tidak berharap hilang dari golongan yang pertama. Dia berharap bisa berikan, kalau memang Allah kasih kesempatan, dia akan buat yang sama. Karena ketulusan niatnya, ya, maka Allah akan berikan mereka pahala sama. Allah akan berikan dia pahala sama. Jadi sebenarnya hampir seluruh amal soleh yang pernah orang lakukan, kita sempat lakukan atau tidak sempat lakukan, teman-teman sekalian. Misal contoh haji. Ada orang, kita lagi lihat musim haji, orang lewat, bus-bus, sering kita lihat di Indonesia banyak bus-bus yang lewat, orang lagi pergi haji. Jangan cuma bilang, oh itu jemaah haji ya, selesai. Hanya sebatas itu. Sayang sekali. Apa manfaatnya buat Anda? Orang semua tahu dan orang sekitar Anda lihat juga orang itu pergi haji. Coba pikir hadits ini. Anda kan mungkin sudah punya ilmu, oh haji itu rukun Islam, keutamaan haji mungkin Anda sudah tahu. Kalau haji mabrur tidak ada bahasan kecuali surga misalnya. Kenapa Anda tidak jadikan diri Anda seperti hadits ini? Anda mengatakan, ya Allah, ini antara Anda sama Allah. Jangan riak, jangan bilang sama orang. Antara Anda sama Allah saja. Anda mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau karuniakan aku kesempatan seperti mereka, aku pasti akan haji juga. Bisa. Semoga saja dengan ketulusan niat Allah berikan kita pahala yang sama dengan mereka. Orang bangun masjid, orang bangun rumah anak yatim, orang sibuk. Apa saja kegiatan-kegiatan kebaikan, kita niat dalam hati agar bisa diberikan kesempatan untuk melakukannya. Ingat, tidak masuk dalam hal ini, teman-teman sekalian, orang yang punya peluang, tapi dia tidak mau lakukan, dia bilang saya niat saja, ini nggak bisa. Contoh misalnya, dia sebenarnya bisa bayar travel, dia bisa pergi haji, tapi dia bilang, sudahlah, saya niat saja, supaya saya dapat pahala seperti mereka. Ini nggak dapat tentunya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dia tidak punya kesempatan, dia tidak punya harta, kemudian dia betul-betul tulus, kalau dikasih, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah ini mutiara yang bisa kita ambil dari hadis juga. Ya kita sudah sebutkan mutiara pertama tentang pentingnya memahami amalan-amalan sunnah. Mutiara yang kedua tentang pentingnya bersedekah dan tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mutiara yang ketiga tentang sabar terhadap cobaan yang sedang datang. Mutiara yang keempat tentang tidak bolehnya membuka pintu kemiskinan. Mutiara yang kelima, golongan pertama yang terbaik dari kalangan manusia, semoga kita termasuk, adalah di karena ilmu dan harta. Mutiara yang keenam adalah orang yang Allah karuniahi ilmu tapi tidak punya harta. Cuman dia selalu kejar pahala dengan niatnya. Sekarang kita masuk ke mutiara yang ketujuh. Ya, dan ini sekaligus kita membahas dengan mutiara kedelapannya ya. Mutiara ketujuhnya yaitu golongan yang ketiga, yang Allah karuniahi harta, dia kaya raya, tapi nggak pernah mau belajar ilmu agama, tidak pernah mau tahu mana halal mana haram. Memang banyak perusahaannya, banyak usahanya, tapi tidak pernah tahu ini halal atau tidak, gitu kan? Yang penting dia dapat keuntungan, yang penting dia bisa menjadi orang yang kaya, bisa memiliki fasilitas duniawi, yang semuanya kan dia tinggalkan. Rumah mewah, mobil mewah, baju bermerek, dompet, sepatu, segala macam. Kalau Anda meninggal, mau ditaruh di mana semua itu? Dibawa ke kuburan? Tidak apa-apa. Pasti akan dibagi. Ingat hadis Nabi SAW. Kalau anak Anda meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan 3 keluarganya. Bisa dia laki-laki, istrinya, anaknya akan ikut, keluarganya ikut ke kuburan. Kemudian juga akan ikut hartanya dan akan ikut amalnya, serta akan pulang dari 3 ini 2. Keluarganya akan pulang, istrinya bisa nikah lagi sama laki-laki lain, suaminya bisa nikah lagi sama perempuan lain, ya. Anak-anaknya
akan pulang dan beraktivitas dengan kesibukan mereka masing-masing. Kemudian yang pulang yang kedua adalah hartanya. Mobil dia semewah apapun paling jauh diparkir di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke liang lahat dan akan jadi warisan. Orang hanya mengenang, oh ini mobilnya dia, si fulan yang meninggal. Ini rumahnya, ini bajunya, ini sepatunya. Dan itu hanya hitungan hari. Setelah itu sudah bukan jadi milik Anda lagi. Bahkan mungkin bisa hitungan menit saja. Sudah menjadi haknya ahli waris. Hak orang lain. Dan tertinggal bersama dia adalah yang ketiga, amalnya. Yang selalu dia lalaikan. Sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Ini yang tertinggal bersama dia. Sayangnya ini justru yang dilalaikan sama dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan selalu mengejar harta tapi tidak diikuti dengan pemahaman ilmu agama. Akhirnya Anda gunakan harta tersebut pada hal kemaksiatan. Ya. Tadi saya kasih contoh bangun diskotik, bar, karaoke segala macam. Ini jadi masalah ini. Akhirnya tersebar dosa-dosa dengan harta tersebut. Baik, sekarang kita masuk mutiara yang ke-8. Tentu ini buruk yang ketiga ini ya. Artinya kalau dia cuma harta saya tanpa mengetahui ilmu agama. Jadi Anda harus, kalau sekarang sudah terlanjur kaya tapi belum paham ilmu agama, belajar ilmu agama supaya tidak masuk dalam golongan ini. Golongan keempat, dan ini mutiara yang ke-8 yang terakhir, ini orang yang paling buruk. Udah miskin, pengangguran, gak mau bekerja, tambah lagi ya bodoh dalam agama. Gak faham, sehingga gak bisa sholat, gak tahu bagaimana sholat itu. Gak tutup aurat. Ini banyak kita temukan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Udah susah hidupnya, bodoh lagi dalam ilmu agama. Maka mau diapakan orang seperti itu? Berarti apa manfaatnya dia di tengah-tengah masyarakat? Tidak dekat sama Tuhannya, juga nggak ada manfaatnya buat manusia. Uniknya di sini, kata Nabi SAW, golongan keempat ini, yang paling buruk, dia melihat golongan ketiga tadi, yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Lalu dia bilang begini, kalau seandainya saya punya harta seperti ini, atau orang ini, saya diberikan seperti dia, saya akan buat yang sama. Saya akan bangun juga diskotik, bar, segala macam. Saya akan berzina sana sini, mabuk-mabukan. Misal, apa kata Nabi SAW? Fahuma fi wazri sawa. Maka dosanya sama. Ini udah nggak punya harta, dia juga nggak buat kejahatan, tapi dengan niatnya, dia bertekad kalau dikasih dia akan lakukan, maka Allah samakan dosanya. Wa na'udzubillah. Ini golongan yang paling buruk tentunya. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi